Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Perkenalkan, nama saya Marcella Yulen Cantika Nadia Adu dengan NIM 224111167. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian, prinsip kerja, dan tahapan proses destilasi. Yang pertama adalah pengertian. Nah, destilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau disebut sebagai volatilitas bahan. Nah, destilasi ini proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih dengan panas sebagai tenaga pemisahnya. Nah, di mana proses destilasi ini memerlukan beberapa syarat, yaitu komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan yang berada dalam keseimbangan. Yang kedua komposisi dalam titik didih yang mempunyai titik didih yang berbeda, yaitu ada yang titik didihnya rendah, ada yang titik didihnya tinggi. Destilasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemurnian untuk senyawa padat, yaitu suatu proses yang didahului dengan penguapan senyawa cair untuk memanaskannya, yang kemudian mengembunkan uap yang terbentuk yang akan ditampung dalam wadah yang terpisah untuk mendapatkan destilat atau senyawa cair yang murni. Yang berikut adalah prinsip kerja dari destilasi. Prinsip kerja ini berdasarkan perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu, yang dimana pemisahan dengan destilasi melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran cairan diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan dan pengembunan. Nah, dalam proses penyulingan atau destilasi, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Nah, zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap apabila telah mencapai titik didihnya. Yang berikut adalah tahapan proses destilasi. Tahapan proses destilasi terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Nah, evaporasi ini adalah tahap pertama proses destilasi. Dalam tahap ini, pelarut sebagai uap dipindahkan dari cairan, di mana proses ini dilakukan dengan memanaskan cairan sehingga komponen-komponen yang lebih mudah menguap atau titik didihnya lebih rendah menguap dan meninggalkan cairan yang kental. Yang kedua adalah pemisahan uap cairan di dalam kolom dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Nah, pada pemisahan uap cairan di dalam kolom, tahap ini uap yang dihasilkan dari evaporasi dipindahkan dari cairan yang lebih kental. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan kolom, di mana uap yang lebih ringan menguap dan naik ke atas, sedangkan cairan yang lebih berat tetap di bawah. Komponen-komponen yang lebih mudah menguap dipisahkan dari komponen lain yang kurang volatil. Nah, yang ketiga adalah kondensasi dari uap, serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Nah, kondensasi dari uap ini adalah tahap terakhir dalam proses destilasi. Dalam tahap ini, uap yang dipisahkan di kolom kondensasi kembali menjadi cairan, di mana kondensasi ini dilakukan dengan pendinginan uap menggunakan kondensor sehingga uap tersebut berubah menjadi cairan. Nah, cairan yang dihasilkan ini disebut sebagai fraksi pelarut yang lebih volatil yang terdiri dari komponen-komponen yang lebih mudah menguap. Sampai perkenalkan, nama saya Maria Trisha Siswao dengan NIM 224111172. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan rancangan alat destilasi.
dapat dilihat pada slide 6 ini adalah gambar rancangan alat destilasi. Rancangan alat destilasi ini terdiri dari yang pertama yaitu termokopel. Termokopel ini adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor yang berbeda yang digabungkan pada ujungnya sehingga menimbulkan efek. Efek yang ditimbulkan disebut termoelektrik. Efek termoelektrik pada termokopel ini ditemukan oleh seorang fisikawan dari Estonia bernama Thomas Johann Seebeck pada tahun 1821, di mana sebuah logam konduktor yang diberikan perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik di antara kedua persimpangan atau junction ini dinamakan dengan efek Seebeck. Beberapa kelebihan termokopel yang membuatnya menjadi populer dan adalah responnya yang cepat terhadap perubahan suhu dan rentan suhu operasional yang luas, yaitu berkisar di antaranya minus 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Selain respon yang cepat dan rentang suhu yang luas, termokopel juga tahan terhadap goncangan atau getaran dan mudah untuk digunakan. Prinsip kerja termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau suhu yang tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Berdasarkan gambar yang tertera di atas, dapat dilihat bahwa ketika kedua persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 0 atau dengan rumus V1 sama dengan V2. Tetapi ketika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau dihubungkan oleh objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu di antara dua persimpangan tersebut yang kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan suhu panas yang diterimanya, atau dapat dirumuskan yaitu V1 kurang V2. Yang berikut adalah kolom destilasi. Pada rancangan alat destilasi ini biasanya digunakan panci presto sebagai kolom destilasi dengan kapasitasnya itu kurang lebih 30 liter dengan diameter kurang lebih 31,5 cm dan tingginya yaitu kurang lebih 44,5 cm. Lalu jumlah umpan yang dimasukkan ke dalam kolom reaktor tidak boleh lebih dari 1/3 dari kapasitas reaktor, yaitu 1/3 kali 30 liter sama dengan 10 liter. Hal ini dikarenakan uap yang dihasilkan harus lebih banyak daripada umpan yang dimasukkan. Data Jami dengan NIM 224111165. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya pada bagian tutup reaktor. Nah, kita lihat bahwa di gambar pada bagian A merupakan baut. Nah, baut sendiri berfungsi untuk mengunci penutup dan kolom destilasi supaya tidak ada uap air yang keluar atau bocor. Yang berikut yaitu pada bagian yang B. Nah, bagian yang B merupakan lubang untuk memasukkan kawat termokopel. Nah, di sini ia berfungsi untuk mengetahui suhu yang ada di dalam kolom destilasi. Merek dari alat ini yaitu Wipro dengan spesifikasi Rage
pengukuran dari 00C sampai dengan 2000C. Yang berikut yaitu pada bagian C. Nah, bagian C merupakan lubang untuk memasukkan persure gauge. Persure gauge sendiri ia berfungsi untuk mengetahui tekanan yang ada di dalam kolom destilasi dan mendeteksi secara dini apabila terdapat penyumbatan pada pipa kondensor. Merek dari alat ini yaitu WIPRO dengan spesifikasi raja pengukuran dari 0 PSI sampai dengan 60 PSI. Nah, pada bagian yang D merupakan lubang untuk menghubungkan kolom reaktor dengan kondensor, atau biasa kita kenal dengan pipa penghubung. Nah, pipa penghubung sendiri berfungsi untuk menghubungkan uap air dari kolom destilasi ke kondensor. Pipa ini terbuat dari bahan stainless steel dengan diameter 3 atau 4 diameter dan tebal 2 mm. Yang berikut yaitu kondensor. Nah, kondensor sendiri ia memiliki fungsi untuk mengubah seluruh gas menjadi fase cair. Air disirkulasikan ke dalam tabung kondensor sebagai media pendingin. Kondensor ia terbuat dari 2 pipa anti karat. Penggunaan material atau penggunaan pipa anti karat ini bertujuan untuk menghindari korosi karena suhu yang tinggi. Pada bagian sel pada kondensor dihubungkan dengan kolom reaktor dengan menggunakan pipa penghubung dengan diameter 0,5 inci atau 1,27 cm yang membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Nah, kita lihat di gambar bahwa 1,27 cm ia merupakan pipa penghubung. Kemudian pada bagian tube atau pada bagian penutup digunakan pipa dengan diameter 2 inci atau 5,08 cm. Yang berikut yaitu jenis-jenis destilasi. Nah, destilasi sendiri memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu destilasi sederhana. Destilasi sederhana ini biasanya digunakan untuk memisahkan zat cair yang titik didihnya rendah atau memisahkan zat cair dengan zat padat atau minyak. Kita masuk pada gambar destilasi. Nah, alat destilasi ini terdiri dari labu destilasi, penangas, termometer, pendingin atau kondensor leading, konektor atau klem, statif, adaptor, penampung, pembakar kaki 3, dan kasar. Yang berikut yaitu cara menggunakan alat destilasi sederhana. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu titik didih yang digunakan. Yang kedua, susun set alat destilasi. Yang ketiga, masukkan zat sampel pada labu destilasi. Isi zat tersebut pada tabung paling banyak 2/3 bagian labu. Yang keempat yaitu masukkan batu didih. Isi kaleng penangas dengan zat penangas yang disesuaikan dengan titik didih sampel, juga dimasukkan dengan batu didih pada penangas tersebut. Yang kelima yaitu alirkan air pendingin. Yang keenam yaitu panaskan penangas mula-mula dengan api kecil. Yang ketujuh, amati termometer. Apabila cairan yang keluar sebelum mencapai titik didihnya, pisahkan cairan tersebut. Sedangkan apabila termometer menunjukkan titik didih sampel yang tahan pada suhu tersebut konstan, dan tampung destilat yang dihasilkan. Yang kedelapan, hentikan destilasi pada saat sampel hampir habis, jangan sampai kering. Kelebihan dari destilasi sederhana yaitu peralatan yang digunakan lebih sederhana dan penggunaannya lebih mudah. Sedangkan kekurangan dari teknik destilasi sederhana yaitu hanya dapat dipakai pada komponen yang titik didihnya stabil. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Desi Baritulik dengan NIM 224111170 dari kelompok 4 Farmasi S semester 4. Berikut saya akan menjelaskan mengenai destilasi bertingkat. Pada proses destilasi bertingkat ini digunakan untuk komponen yang memiliki titik didih yang berdekatan. Pada dasarnya sama dengan destilasi sederhana, hanya saja memiliki kondensor yang lebih banyak sehingga mampu memisahkan dua komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang bertekanan. Pada proses ini akan didapatkan substansi kimia yang lebih murni karena melewati kondensor yang banyak. Berdasarkan pada gambar, bagian-bagian destilasi bertingkat dan fungsinya akan dijelaskan sebagai berikut. Kolom destilasi. Kolom destilasi adalah bagian utama dari alat destilasi bertingkat. Kolom ini terbuat dari kaca dan memiliki banyak piringan yang dilengkapi dengan katup gelembung. Campurannya akan dipisahkan naik ke atas kolom destilasi melewati piringan-piringan tersebut. Yang berikut piringan adalah tempat di mana uap campuran bersentuhan dengan kondensat. Kondensat adalah cairan yang telah terkondensasi dari uap. Katup gelembung pada piringan membantu untuk meningkatkan kontak antara uap dan kondensat. Yang berikut reseptor. Reseptor adalah tempat di mana untuk menampung cairan yang telah terkondensasi. Berikut termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu uap dan kondensat. Sumber panas digunakan untuk memanaskan campuran yang akan dipisahkan. Sumber panas yang umum digunakan adalah kompor bunsen atau pemanas listrik. Vakum pump digunakan untuk menurunkan tekanan di dalam kolom destilasi. Penurunan tekanan ini akan menurunkan titik didih campuran sehingga komponen-komponennya dapat dipisahkan dengan lebih mudah. Cara kerja alat destilasi bertingkat. Campuran yang akan dipisahkan dimasukkan ke dalam labu destilasi. Labu destilasi dipanaskan dengan sumber panas. Uap campuran naik ke atas kolom destilasi. Uap yang naik ke kolom destilasi akan bersentuhan dengan kondensat pada piringan-piringan. Komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih mudah dan naik ke atas kolom destilasi. Sedangkan komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi akan terkondensasi dan turun ke bawah kolom destilasi. Uap yang telah mencapai kondensor akan mendingin dan terkondensasi menjadi cairan. Cairan yang telah terkondensasi akan ditampung di dalam reseptor. Proses ini akan terus dilakukan sampai komponen di dalam campuran telah dipisahkan. Yang berikut adalah destilasi vakum. Destilasi vakum merupakan destilasi yang tekanan operasinya 0,4 atm. Prinsip kerja dari alat destilasi vakum adalah alat destilasi vakum bekerja dengan cara menurunkan tekanan di dalam destilasi flash. Penurunan tekanan ini akan menyebabkan titik didih campuran zat yang didestilasi menjadi lebih rendah. Hal ini memungkinkan zat dengan titik didih yang lebih rendah untuk menguap pada suhu yang lebih rendah. Uap hasil destilasi kemudian akan naik ke distillation head untuk masuk ke kondenser. Di dalam kondenser, uap akan didinginkan dengan menggunakan air dingin sehingga kembali menjadi cairan hasil destilasi, kemudian akan menetes ke receiving flask. Proses destilasi vakum. Proses destilasi vakum dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pembuatan campuran zat. Campuran zat akan didestilasi dimasukkan ke dalam destilasi flask. Penurunan tekanan. Vakum pump dinyalakan untuk menurunkan tekanan di dalam destilasi. Pemanasan. Campuran akan dipanaskan dengan menggunakan pemanas. Zat
Dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap pada suhu yang lebih rendah, uap hasil destilasi akan naik ke destilasi head. Kondensasi, uap hasil destilasi didinginkan di dalam kondenser sehingga kembali menjadi cairan. Pengumpulan hasil destilasi, cairan hasil destilasi menetes ke receiving flask. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Crescencia Desna Sarinduni dengan NIM 224111169. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada video berikut. Seperti logam berat dan minyak debu vakum secara andalan memisahkan kontaminan ini dari air murni pada awal proses air limbah di industri dan dipompa ke dalam penukar panas dan diluapkan dalam kondisi vakum. Kompresor uap memanfaatkan uap panas 85 derajat sehingga menghasilkan uap panas kompresi yang keluar dari air kompresor uap pada suhu 120 derajat. Dalam mindel pipa uap panas bertemu dengan pipa-pipa dingin air limbah yang masuk. Uap mengembun di dinding pipa ini dibawa keluar dari debu vakum sebagai destilat cair jernih tanpa kontaminan apapun yang sangat cocok untuk menjadi digunakan kembali dalam proses produksi. Konsentrasi yang diluapkan dikeringkan dari residu penguapan ini hanya memiliki sebagian kecil dari jumlah air limbah asli yang memberi penghematan besar pada biaya pembuangan. Proses penguapan dalam Vakudes sangat menghemat energi. Fitur pengembalian energi reseparator air limbah yang masuk dan dipanaskan terlebih dahulu oleh sisa panas destilat. Dalam kumpulan pipa uap panas 120 derajat memindahkan panasnya ke air limbah. Air limbah memanas dan menguap tanpa pemanasan eksternal dibandingkan dengan penguapan pada tekanan normal yang dapat dibuat hingga 95 penghemat energi. Berkat proses daur ulang energi ini mendapatkan manfaat dari efisiensi maksimum. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Viviana Fahik dengan NIM 224111168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai destilasi azeotrop, keuntungan dan kerugian destilasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses destilasi. Yang pertama, mengenai destilasi azeotrop, yaitu memisahkan campuran azeotrop atau campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan. Biasanya dalam proses ini digunakan senyawa lain yang dapat memecahkan ikatan azeotrop tersebut atau dengan menggunakan tekanan tinggi. Yang berikut mengenai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Jadi, destilasi dapat menghasilkan produk yang relatif murni, terutama jika prosesnya dilakukan dengan baik dan menggunakan peralatan yang tepat. Dalam proses destilasi, zat-zat yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap lebih dulu, sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih murni. Kekurangannya berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar dan biaya penggunaan alat yang relatif mahal. Destilasi ini hanya efektif untuk memisahkan zat yang memiliki fase cair dan gas saja. Jadi untuk zat padat tidak dapat dipisahkan menggunakan metode ini, sehingga memiliki batasan dalam aplikasinya. Destilasi juga hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang signifikan saja, di mana jika perbedaan titik didih antara komponen-komponen yang dipisahkan tidak mencukupi, maka proses destilasi tidak akan efektif dalam memisahkan mereka. Berikut alat-alat yang digunakan juga cukup mahal, seperti ketel penyulingan, kondensor, dan lain-lain. Berikut mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi proses destilasi, yaitu yang pertama ada waktu, di mana semakin lama waktu operasi maka volume aqua des semakin meningkat. Sama seperti teori tentang penguapan, di mana pemanasan pada zat cair dapat meningkatkan volume ruang gerak zat cair sehingga mengakibatkan semakin mudahnya molekul zat cair tersebut melepaskan diri dari kelompoknya yang terdeteksi sebagai penguapan. Yang kedua, suhu, di mana semakin tinggi suhu operasi maka volume aqua des juga semakin banyak. Jadi benda yang suhunya lebih panas akan melepaskan kalorik, dan benda yang bersuhu rendah akan menyerap panas, sehingga akhirnya suhu kedua benda menjadi setimbang sehingga volume aqua des akan berbanding lurus dengan suhu yang digunakan. Yang berikut ada volume, di mana volume larutan yang digunakan dalam proses destilasi juga mempengaruhi hasilnya. Jadi volume larutan yang terlalu besar dapat menyebabkan proses destilasi menjadi lebih lambat dan memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adani dan Yunita Ali Pujiastuti, di mana volume larutan yang ditemukan mempengaruhi laju penyulingan dan rendaman minyak sirih yang dihasilkan. Yang keempat, jenis larutan, di mana jenis larutan yang digunakan dalam proses destilasi dapat mempengaruhi hasilnya. Jadi, jenis larutan yang digunakan dapat mempengaruhi komposisi kimia sifat fisik dari larutan yang akan dihasilkan. Yang terakhir tentang tekanan, di mana tekanan yang digunakan dalam proses destilasi juga mempengaruhi hasilnya. Tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan larutan yang dihasilkan menjadi terlalu kental, sedangkan tekanan yang terlalu rendah dapat menyebabkan larutan yang dihasilkan menjadi lebih encer.